Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Akmalul Yakin dengan NIM akhir 1055. Nah, kelompok kami akan membahas terkait sentralisasi dan desentralisasi. Kami dari anggota kelompok 9, yaitu ada Afrizal Zulfi Setiawan dengan NIM akhir 1054, ada Hansel Eventius Gunawan dengan NIM akhir 1170, dan saya sendiri yaitu Bagus Akmalul Yakin dengan NIM akhir 1055. Kemudian apa sih yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu pengertian sentralisasi dan desentralisasi, kemudian penerapan sentralisasi dan desentralisasi, kemudian kelebihan sentralisasi dan desentralisasi, kemudian kekurangan sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir yaitu yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Nah, untuk poin yang pertama yaitu apa sih sentralisasi itu? Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Nah, untuk saat ini sistem pemerintahan di Indonesia tidak menggunakan sentralisasi lagi. Sentralisasi ini digunakan pada saat pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Kemudian sentralisasi ini di dalam pemerintahan, pemerintah menjadi pusat atau sentral dalam mengambil suatu kebijakan, dan daerah-daerah tinggal menunggu instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri. Contoh dari sentralisasi yang pertama yaitu TNI yang melindungi Indonesia di darat, laut, dan udara. Kemudian yang kedua yaitu Bank Indonesia sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, sistem pemerintahan lama di Indonesia di era Orde Baru yang menempatkan seluruh kekuasaannya di pemerintah pusat. Jadi seluruh kebijakannya, seluruh wewenangnya ini yang menentukan pemerintah pusat. Nah, kemudian desentralisasi itu apa sih? Kan tadi sentralisasi, kemudian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari daerah tingkat atasan kepada daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah dalam sistem NKRI. Nah, contoh dari desentralisasi itu sendiri yaitu pada saat sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia menganut sistem desentralisasi atau sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang dan kebijakan pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kebijakan dan wewenang kepada pemerintah daerah. Dengan begitu, suatu daerah dapat menjalankan pemerataan pembangunan dan meningkatkan potensi daerah itu sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya adalah penerapan sentralisasi dan desentralisasi. Untuk penerapan sentralisasi sendiri, mengutip salah satu prinsip dari 14 prinsip manajemen berdasarkan teori Harry Fayol, yaitu kesatuan komando. Jadi pada prinsip ini dijelaskan dalam mempertahankan perintah, ada sebuah hierarki yang mana dalam hierarki tersebut, salah satu orang harus memberikan laporan hanya pada satu pemimpin, tidak kepada 3-4 orang. Maka dari itu, hierarki manajer-manajer dipertahankan pada sebagian perusahaan guna memastikan bahwa setiap saat manajer dan eksekutif dapat mengetahui pada siapa mereka melapor, kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, dan kinerja apa yang diharapkan dari mereka. Kemudian selanjutnya pada desentralisasi, jadi pada asas desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah berdaerah bersama sektor swasta dan keterlibatan organisasi yang ada di masyarakat. Jadi dengan adanya desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih luas kepada partisipasi masyarakat sipil agar lebih kreatif dan inovatif dalam merespon kebutuhan publik.
Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari sentralisasi. Yang pertama ada perusahaan menjadi lebih efisien. Terus yang kedua ada efisiensi pengelolaan sumber daya yang meningkat. Jadi dengan terpusatnya sistem komando itu sendiri, pengelolaan sumber daya dapat dikelola dengan maksimal dan memudahkan perusahaan dalam menguasai ketersediaan dan kebutuhan produksi. Kemudian ada perbaikan koordinasi. Jadi komando ini adalah hal yang penting dalam menjalankan suatu perusahaan karena masa depan perusahaan juga bergantung pada komando itu sendiri. Jadi dibutuhkan efisiensi dalam memberikan perintah kepada bawahan. Karena terdapat banyak perbedaan dari tiap-tiap pemimpin itu sendiri sehingga menjadikan sentralisasi sebuah hal positif dalam melakukan perbaikan koordinasi. Kemudian ada pemusatan keahlian. Jadi karena pemimpin perusahaan memiliki wewenang untuk mengatur tenaga ahli, tentunya hal ini sangat mempengaruhi di mana si pemimpin dapat mengkoordinasikan pemilik keahlian khusus dalam perusahaan dengan wewenangnya. Kemudian ada kelebihan desentralisasi. Yang pertama adalah lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, lebih cepat dan tepat sasaran. Kemudian ada meningkatkan efektivitas birokrasi dan inovasi. Dan selanjutnya biaya yang dikeluarkan lebih efisien karena sudah terbagi dalam pemerintah daerah. Yang keempat, meringankan kerja pemerintah pusat karena sudah dibantu oleh pemerintah daerah. Jadi beban pekerjaan pada pemerintah pusat tidak menumpuk dan sudah terbagi pada pemerintah daerah. Kemudian menghasilkan etos kerja yang lebih tinggi, memperkuat komitmen, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini dapat dilakukan karena pemerintah daerah memiliki fokus mereka tersendiri terhadap bidang-bidang yang mereka lakukan. Kemudian yang keenam adalah pemerintah daerah bisa fokus membenahi daerahnya, terutama daerah yang tertinggal. Jadi sama seperti nomor 5, karena pemerintah daerah memiliki fokus mereka sendiri, jadi mereka dapat melaksanakan pemerintahan dengan optimal. Karena mereka mengetahui apa kekurangan yang ada pada daerah mereka sendiri. Selanjutnya ada kekurangan sentralisasi. Jadi yang pertama itu perusahaan hanya bergantung pada daya respons kelompok orang saja. Hal ini didasarkan pada kecenderungan pemerintah pusat yang hanya bertemu atau seorang pemimpin pemerintah pusat yang hanya bertemu dengan orang-orang inti dari perusahaan tersebut atau pemerintahan tersebut. Kemudian pengambilan keputusan cenderung lama. Hal ini terjadi karena pengambil keputusan hanya berada pada satu pihak pusat. Jadi hanya satu kepala yang memikirkan kebijakan perusahaan atau pemerintahan untuk masa depan yang lebih jauh. Selanjutnya ada anggota perusahaan sulit mengembangkan potensinya. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang mengetahui bakat dan kompetensi yang dimiliki oleh bawahannya, karena hanya berinteraksi dengan anggota-anggota pusat saja. Kemudian perspektif luas namun kurang mendalam. Jadi sebagai pemimpin mereka mengetahui bahwa keadaan perusahaannya bagaimana dan gambaran besar perusahaannya bagaimana, namun kurang mendalam karena mereka tidak bisa mengamati secara langsung bagaimana keadaan pekerja mereka, bagaimana keadaan perusahaan mereka lebih dalam lagi dalam setiap sektornya. Oke, selanjutnya adalah kekurangan desentralisasi. Yang pertama, perbedaan kebijakan daerah. Yang kedua, timbulnya sikap kedaerahan yang berlebih. Yang ketiga, terkikisnya peran pemerintah pusat. Yang keempat, keseimbangan nasional akan terganggu. Dan yang terakhir adalah rawan eksploitasi kekayaan daerah. Selanjutnya, yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Yang pertama adalah filsafat manajemen. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Lalu selanjutnya yang mempengaruhi derajat desentralisasi adalah lagi yang ketiga, strategi dan lingkungan organisasi. Yang keempat, penyebaran geografis organisasi. Yang kelima, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif. Lalu kualitas manajer. Kualitas manajer, keanekaragaman produk dan jasa. Terima kasih.